1062 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta Matius Matsohir dari GBI Tidar Blessing. Kami tadi berbincang tentang dewasa rohani, itu seperti apa ciri-cirinya, dan silakan Anda deteksi diri Anda sendiri, apakah Anda ini masih anak-anak atau muda secara rohani atau dewasa rohani. Jawabannya ada di Anda, dan itu bisa juga dibuktikan oleh kejadian sehari-hari atau hal-hal yang terjadi sehari-hari dalam kehidupan Anda. Baik, silakan Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Anda bisa bertanya, berdiskusi, ataupun bersaksi berkaitan dengan apa yang kami perbincangkan. 0315046000. Saya buka untuk Anda. SMS WA 0813-330-6000. Pak Matius, ada Ibu Halim yang bergabung. Wah, luar biasa. Umur 87 tahun, Mbak. Masih bisa SMS, Pak. Luar biasa. Bu Halim, masih. Salut untuk Bu Halim ya. Masih pakai ejaan lama, Pak. J-nya Y pakai J. Shalom Pak Matius dan Mbak Wahyu. Saya Ibu Halim, umur 87 tahun. Mau tanya, Pak. Mantu saya perempuan tuh susah, Pak. Digoda anak, tidak mau kerja. Saya kuatkan imannya. Saya kasih ayat-ayat Mazmur yang juga menguatkan imannya melalui surat, dia tidak balas. Apa perlu saya tegur ya, Pak? Saya ini takut nanti dia malah salah paham. Saya harus bagaimana ya, Pak? Oke, Bu Halim ya. Bu Halim. Pertama-tama, Bu, yang Ibu langkah pertama yang harus lakukan adalah datang kepada Tuhan. Minta tuntunan, minta bimbingan Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan. Karena gini, Bu, ada kuasa yang lain yang menolong kita, yaitu kuasa Tuhan melalui Roh Kudusnya. Itu apapun itu bisa mungkin, apapun itu bisa terjadi, termasuk merubah cara pandang, merubah pola pikir. Itu ada kekuatan lain, yaitu kekuatan Tuhan khususnya yang bisa membuka, yang bisa melepaskan, yang bisa menjelaskan, yang bisa menolong kita, Bu. Jadi jangan lepaskan Tuhan. Langkah pertama, datang pada Tuhan, minta tuntunan Tuhan, bagaimana cara yang tepat. Kalau tuntunan dari Tuhan itu pasti enak kok, Bu. Walaupun ditegur pasti tidak sakit hati. Kenapa? Tuhan yang turut bekerja. Karena firman Tuhan, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Manfaatkan itu, Bu, karena kita kan anak Allah. Kita berhak. Maksudnya kita diberikan kuasa oleh Tuhan sebagai anak kok. Kita diberikan kuasa. Jadi minta aja kepada Tuhan. Minta pada Tuhan, nanti solusinya bagaimana pasti Tuhan akan tunjukkan. Kalau Tuhan menyertai, anak ibu pasti nggak tersinggung kok. Pasti bisa terima. Tuhan berkuasa untuk mengubah hati orang kok. Itu sudah dibuktikan juga oleh Pak Matius ya. Itu berbicara karakter yang kelihatan, Bu. Itu kuasa yang daripada Tuhan itu sanggup memulihkan, sanggup merubah. Jadi sebebal apapun, atos apapun bahasa Jawa nih, Bu ya. Kalau Tuhan bekerja itu sangat mudah. Karena saya ngalami diri saya ini orangnya bebal, orangnya atos. Tapi Tuhan jamah itu bisa kok, Bu. Saya sendiri heran kok iso yo. Biasanya ketegur didik ngamuan. Waktu sudah terima Yesus, kok ya aneh, kok kuat ya, kok tahan. Berarti kekuatan yang dari Tuhan itu memampukan kita. Kita bisa menguasai diri, karena ada buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu harus ada dalam hidup kita. Saat kita percaya Yesus, maka kita dapat kekuatan daripada Tuhan. Jadi jangan takut, jangan khawatir, Ibu Halim. Datang pada Tuhan dulu, setelah itu lakukan tugas Ibu. Ngomong tetap, bahasa Maduranya ngocak. Ngocak, Bu. Ngomong, Bu. Cerita, Bu. Dengan kasih. Kalau Tuhan menyertai, saya yakin percaya anak ibu akan berubah, anak ibu akan bertobat. Dan kepinginnya Tuhan gini loh, rumah tangga, keluarga menjadi keluarga yang baik, itu kepinginnya Tuhan. Jadi kalau ibu minta kepada Tuhan sesuai dengan kehendaknya, pasti ditolong, pasti diberkati, pasti. Itu sudah hukumnya kalau. Ya. Tinggal Ibu Halim membuktikan ya. Jadi sebelum ngomong, berdoa dulu. Betul, langkah pertama. Minta tuntunan Tuhan. Ya, minta hikmat dari Tuhan, milih katanya. Nanti kan ibu diberikan kesabaran, diberikan ketelatenan, kekuatan itu nanti akan dituntun Tuhan terus. Kalaupun dia ngeyel, tidak ada sakit hati nanti. Sakit hati ya. Dan kebanyakan dari Tuhan, anak orang itu waktu ditegur, Bu, dia nggak sakit hati kok. Kenapa? Iya, akan sadar karena Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Baik, ada Ibu S yang mengucapkan selamat datang untuk Pak Matius Matsohir di Radio Sangkakala. Saya sangat berterima kasih, Pak, karena tiap hari selalu
diberi semangat dan khotbah-khotbah puji-pujian. Tuhan memberkati Pak Matius. Amin. Terima kasih buat perhatiannya. Ya, ini kayaknya tiap hari disupport dengan firman Tuhan. Iya. Baik, berikutnya Pak, ada pertanyaan dari Ibu ES. Shalom, selamat pagi Pak. Shalom. Pertanyaan saya, hukum tabur tuai sampai hari ini masih berlaku. Lalu kapan tuaian dirasakan ketika menabur terbaik dan menabur kejahatan, Pak? Oke, ya. Segala sesuatu itu kan ada waktunya dan itu hak prerogatif Tuhan. Jadi kita nggak bisa ngukur, nggak bisa batasi kedaulatan Tuhan. Jadi kalau kita tabur kebaikan, mungkin kita bisa menerima saat ini waktu kita hidup. Ataupun kalau nggak bisa, mungkin bisa anak cucu kita. Jadi taburan yang baik itu pasti akan menuai. Orang nanam pasti akan panen. Tapi panen itu kan bermacam-macam waktunya, tergantung apa yang kita tanam. Kalau tanam jagung ya 3 bulan selesai, tanam padi sama. Kalau tanam mangga ya bertahun-tahun. Nah, gambarannya seperti itu. Jadi apa yang kita tabur pasti akan dituai, tidak mungkin tidak dituai, baik atau buruk. Kalau naburnya yang buruk ya siap-siap untuk menuai. Jadi karena Tuhan itu maha adil, tidak mungkin kita melakukan sesuatu terus nggak diadili, tidak mungkin, pasti. Jadi, dan nggak bisa disogok ya? Nggak bisa disogok, bedanya kan begitu. Jadi kalau nabur baik ya hasilnya pasti akan baik, nabur keburukan ya pasti akan menuai apapun itu. Jadi kita nggak bisa bersembunyi di hadapan Tuhan. Jadi jangan kita ngukur waktunya kapan, karena waktu itu bicara bermacam-macam tergantung situasi dan kondisinya. Yang penting pasti itu terjadi, tabur tuai itu masih terjadi sampai hari ini. Ya. Dan tuaian baik atau buruk pasti ya. Nuai. Waktunya nggak tahu ya. Waktunya nggak tahu. Gitu. Oke, baik. Ke pertanyaan berikutnya Pak. Ada pertanyaan dari NN. Pak, saya ini dalam hal teknologi Pak. Saya pernah melihat ada anak yang tahu lebih banyak dari orang tuanya dalam hal teknologi. Contohnya gadget Pak. Nah saat orang tua tanya ke anak ini malah dibentak, dianggap bodoh. Anak jadi kurang ajar. Pernah mengalami ini nggak Pak? Kan gaptek nih Pak, gaptek ya. Ada orang tua yang berpikir anaknya harus pinter, jangan bodoh seperti saya. Terus bagaimana ya Pak menyikapi anak yang seperti ini? Iya. Untuk menyikapi anak seperti itu memang tidak mudah, perlu penguasaan diri. Karena itu tadi sikap anak muda, anak-anak itu kan egonya masih tinggi. Kalau orang tua diajari nggak iso-iso, ini nggak iso-iso, kadang-kadang membuat orang tua juga tersinggung. Jadi kita harus bisa menguasai diri karena memang eranya seperti itu. Kita kadang-kadang tidak nyambung. Pola pikir kita dengan generasi yang ada di bawah kita itu kadang-kadang nyambung. Karena kita mungkin ada baby boomer, ada X, ada Z, ada Alpha. Betul lah. Beda generasi ini beda perilaku. Berarti perlakuan kita juga harus berbeda. Contoh begini, saya sebagai gembala sidang, saya ngomong ke anak-anak muda, aku mengasihi kalian. Kita ngomong dari hati ke hati. Tapi waktu kenyataan, lu papi enggak mengasihi kami kok. Lah buktinya kan ada. Tapi cara papi mengasihi itu berbeda caranya. Jadi artinya gini, saya harus tunjuk satu orang dewasa muda. Dewasa muda di tengah-tengah antara saya dan anak-anak. Jadi saya tunjuk, saya ngomong ke dewasa muda ini, nah dewasa ini ngomong kepada anak. Jadi nyambung komunikasi ini sangat penting. Waktu itu anak muda kami tinggal sedikit, tapi dengan saya dapat hikmah dari Tuhan, ya, ada penyambung ini, maka akan membuat berbeda. Tiba-tiba jadi banyak. Tak pikir memang komunikasi ini penting. Komunikasi antara orang tua dan anak itu kalau tidak nyambung jadi gegeran. Ya itu tadi gadget. Tanya tambah dimarahi. Padahal kita itu kalau mereka begitu lahir langsung pegang remote. Iya toh. Lah kita zaman dulu enggak waktu pakai kaki gini kan beda. Jadi kita perlu belajar dulu, tapi mereka nggak perlu belajar, udah ngerti. Inilah bedanya. Jadi komunikasi perlu dijalin. Kalau komunikasi dijalin, gegeran terus jadinya nanti anak dengan orang tua. Karena apa? Orang tua kan rodok lelet nih diajari. Bukan lelet sih, rodok suwi. Lemot. Loadingnya rodok suwi. Nanti diajari lupa lagi. Loading lambat. Lupa lagi, tanya lagi. Ya itu yang buat anak jengkel. Gitu aja enggak tahu. Memang lupa. Jadi komunikasi perlu dijalin supaya nggak terjadi salah paham antar generasi. Jadi kita sebagai orang tua ya mesti menyesuaikan diri dengan kenyataan yang ada. Memangnya hari ini memang seperti itu, teknologi harus jalan. Kalau kita nggak ngikuti ketinggalan. Jadi kita harus menyesuaikan diri lah. Kadang-kadang kalau anaknya ngomong sesuatu yang
nggak enak gitu ya, ya sudah lah gitu ya. Atau gimana Pak? Menyakitkan sih. Menyakitkan. Iya. Sakitnya tuh di sini. Kadang-kadang istri saya gini, minta ajari anaknya ya. Terus ndak mau ndak diajar-ajari, minta wes ngene iki njaluk turun orang lain aja. Orang lain kan langsung cepet selesai itu. Ngonteni anak kesuwen dari. Ya. Oke, berikutnya Pak, ada Pak Rahman yang bergabung. Shalom Pak. Dulu saya sama istri menikah belum mengenal Tuhan. Dan akhirnya saya mengenal Tuhan. Terus akhirnya saya punya anak perempuan nih Pak. Sekarang sudah usia 24 tahun. Dia sangat cinta sama Tuhan. Seandainya anak saya pacaran dengan anak yang belum kenal Tuhan juga, apa yang harus saya lakukan? Kalau menurut pengalaman sih, saya dulu akhirnya bisa ikut Tuhan walaupun belum kenal Tuhan. Ya. Jadi Bapak siapa ini? Pak Rahman. Pak Rahman. Gelap dan terang tidak bisa bersatu. Kita jangan pernah mencobai Tuhan. Enggak apa-apa wis, nanti lama-lama kan bisa. Aku dulu aja bisa. Iya. Berbeda, Pak. Jadi kita jangan pernah memberikan peluang sekecil apapun terhadap itu. Kalau memang enggak cocok, enggak seiman, jangan. Itu bukan nasihat sih, imbauan saya. Karena apa? Kadang-kadang kita sok tahu ke depan itu apa yang terjadi. Kita kan enggak tahu ke depan apa yang terjadi. Jangan sok aku nanti bisa, belum tentu. Jadi lebih baik dari awal, daripada geger nanti di belakang hari, lebih baik geger di depan. Gak enak di depan. Itu lebih aman. Kalau geger sudah terlanjur itu parah nanti. Akibatnya akan lebih parah. Lebih baik kalau sudah tidak seiman dan sebagainya, jangan pernah coba-coba. Karena gelap dan terang tidak bisa bersatu. Karena sudah banyak contoh gaya-gaya gitu. Nanti lah bisa masuk, ternyata prekedek. Enggak masuk, malah katut. Iya. Banyak contoh ini Pak. Dan kalau udah salah memilih Pak, seumur hidup menderita. Penderitaannya terlalu berat untuk dipikul, terlalu besar harga yang harus dibayar, karena banyak contoh sudah banyak contoh. Jadi jangan memberikan kesempatan sekecil apapun, peluang sekecil apapun kalau tidak sepaham. Jangan kompromi ya. Walaupun dulu Anda bisa, belum tentu Anda bisa juga gitu ya. Belum tentu ya. Oke. Baik, berikutnya Pak, ada seorang ibu H. Shalom Pak, saya sudah menikah 22 tahun. Suami sering marah-marah dan tidak dewasa Pak. Masih egois, dan kalau dinasehati juga tidak mau mendengarkan. Saya harus bagaimana ya Pak menghadapi suami yang seperti ini? Oke, ya Bu. Seorang suami bisa dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jadi mohon maaf Ibu ya, pertama-tama Ibu dulu yang berubah. Jangan menuntut suami untuk berubah. Nanti kalau Ibu yang memulainya berubah, maka otomatis suami akan berubah. Jadi jangan pernah memaksa, jangan pernah mendakwa, diancam-ancam terus di apa? Engko nek begini kamu neraka loh, jangan Bu. Jadi tindakan, perilaku Ibu dulu tunjukkan, nanti perubahan pasti akan terjadi. Saya yakin, percaya kok dengan kuasa Tuhan. Kalau tindakan kedewasaan rohani Ibu tunjukkan terlebih dahulu, pelayanan ditingkatkan, maka suami akan kok jadi manusia lain. Nah, dari situ maka itu akan mereka mulai berpikir. Dan banyak kesaksian, banyak suami yang dimenangkan oleh istrinya, karena perbuatan rohaninya meningkat, kedewasaannya ditunjukkan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kesetiaan, dalam kesucian dan seterusnya. Itu akan membuat suami tertarik kembali, yang terhilang balik lagi Bu. Karena kuasa Tuhan itu ya pasti terjadi kok. Apa yang sudah dilepaskan, dirilis, maksudnya firman keluar itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kalau Ibu mau melangkah, saya percaya perubahan pasti akan terjadi. Perubahan karakter akan terjadi, karena mereka harus melihat contohnya dulu. Kalau yang dilihat gak ada contohnya, nanti kalau nggak bisa nyontoh, nggak ada tuposnya, nggak ada teladannya. Jadi segala sesuatu itu perlu teladan dulu, perlu langkah pertama dulu. Kalau Ibu bisa menjadi teladan, ya artinya dalam perkataan, tingkah laku dan sebagainya, maka suami Ibu, saya yakin pasti akan berubah. Oke. Baik, 8885 bergabung. Shalom Pak, bagaimana bersikap kepada pemimpin rohani yang tidak dewasa rohani? Haleluya. Gini, pemimpin rohani itu otoritas yang ditetapkan oleh Tuhan. Jadi kalau ada pemimpin rohani yang salah,
kita tidak punya hak untuk menggantinya. Kita hanya bisa menambalnya, kayak seumpama umpamakan payung gitu ya. Payung itu bocor, kita nggak bisa mengganti payungnya, nggak boleh. Itu otoritas yang dari Tuhan. Jadi otoritas yang di atas kita itu yang ditetapkan oleh Tuhan. Kalau otoritas payungnya itu bocor, tugas kita menambal, menutupi. Maksudnya jadi gini, kalau otoritas di atas kita itu salah, bisa ditegur kok, boleh. Tapi jangan diganti. Kalau mengganti bukan urusan kita sebagai manusia. Jadi tambal saja, perbaiki saja. Ingatkan, nggak salah kita mengingatkan, memberikan masukan, nggak salah. Tapi jangan nggak hormat. Hormat tetap kita berikan untuk menyelesaikan masalah itu. Supaya apa? Supaya semua jadi lebih baik. Okay. Kalau misalnya nggak dewasa rohani, ya itu hak. Laporkan kepada tuannya aja ya. Laporkan kepada tuannya. Betul. Anda nggak usah ikut campur. Repot, itu urusannya dia sama tuannya. Mereka nggak dewasa, Pak. Ya apa? Yes, ngomong mbek Tuhan aja lah. Laporkan ke Tuhan supaya apa? Supaya terjadi perubahan yang baik. Okay. Baik. Berikutnya ada pertanyaan dari 5787. Shalom, Pak. Ya. Mama papa saya dulu menikah tidak dalam Tuhan. Dan kami belum kenal Tuhan satu keluarga, tapi sudah 2 tahun ini saya menjadi anak Tuhan. Mohon saran Pak, bagaimana saya harus menyampaikan ini kepada orang tua? Jujur saya takut diusir oleh mereka. Orang tuanya mungkin belum kenal Tuhan juga ya sebenarnya. Oke. Kembali lagi kepada kedewasaan rohani. Jadi kalau anak-anak tetap tunduk pada orang tua, apapun, sebengis apapun orang tua, sejahat apapun orang tua, tetap tunduk. Kalau anak-anak tunduk pada orang tua, maka bapaknya, orang tuanya akan berdoa, anakku kok jadi pinter ya, anakku jadi tunduk, anakku jadi taat ya. Mereka akan berpikir, sopo konjoni, sopo sing diikuti, pasti akan begitu. Jadi perubahan yang harus terjadi terlebih dahulu. Jadi jangan menuntut dulu orang tua. Kita bisa tunjukkan, terima kita. Kita tunjukkan kebaikan kita tunjukkan tingkah laku, perkataan, perbuatan kita, maka itu akan membuat perubahan yang dahsyat. Jadi simpel banget dalam hidup ini. Kita menjadi teladan dulu. Artinya kita berubah dulu. Waktu kita sudah berubah, maka perubahan itu akan bergeser ke orang lain, akan mengubah orang lain oleh kuasa Tuhan. Jadi percayalah akan kuasa Tuhan, doa kepada Tuhan, minta tuntunan, minta bimbingan kepada Tuhan, maka Tuhan akan tuntun langkah-langkah yang tepat seperti apa. Tunjukkan perhatian kita sebagai anak kepada orang tua, mumpung masih hidup, mumpung masih ada. Kalau ditinggal berangkat wis ditangisi percuma wis. Jadi tunjukkan kita. Jadi motivasi kita melayani itu karena kasih. Jadi bukan karena yang lain. Kalau kita motivasi karena kasih, otomatis kita rela berkorban. Contohnya, kalau saya punya anak-anak, punya istri, jadi saya walaupun menderita didik gak apa-apa, rela. Kenapa? Mengasihi mereka. Karena mengasihi mereka. Jadi kalau kita mengasihi, otomatis kita akan memberi yang terbaik. Jadi tidak hitung-hitungan lagi, beda ya, itu bedanya. Jadi tunjukkan dulu hormat Anda kepada orang tua. Nanti orang tua pasti akan menilai, anakku kok berubah ya, anakku jadi baik ya, anakku kok jadi perhatian ya. Nah itu yang akan melembutkan hati orang tua. Jadi jangan takut, melangkahlah dulu bersama Tuhan. Saya percaya kasih Tuhan menyertai, penyertaan untuk itu. Karena firman Tuhan ngomongin, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Tunjukkan, buktikan itu penyertaan Tuhan. Maka kalau orang disertai Tuhan, maka setiap tingkah lakunya akan diberkati, akan dibuat sukses dan berhasil dan beruntung. Amen. Bedanya seperti itu. Jadi jangan ragukan kuasa Tuhan. Yang penting kita mau. Karena kita semua kan alat. Siapapun Anda, walaupun usianya masih muda, tetap bisa menjadi dewasa rohani. Kalau udah dewasa rohani, orang tua bukan akan apa, kelepek akan tunduk, akan hormat. Ya. Okay. Jadi tunjukkan iman kita dengan perbuatan kita ya. Perbuatan kita. Baik, berikutnya ada NN di Surabaya yang bergabung. Pak, kenapa kita tidak boleh ingin kaya? Sedangkan banyak orang Kristen dan hamba-hamba Tuhan yang banyak yang kaya. Ya. Karena gini, firman Tuhan ngomong, keinginan itu, cinta akan uang itu akan membuat kita terjerat. Jadi keinginan itu, ingin kayanya itu yang ingin kaya. Tapi kalau untuk kaya itu kan kesempatan. Itu adalah apa istilahnya, apa
kepercayaan dari Tuhan. Jadi minta Boleh bantuan minta. itu boleh minta. Kalau keinginan itu kan beda. Keinginan dengan kebutuhan kan beda. Jadi kalau minta, Tuhan berkati kami. Jadi gini, kalau kita dipercaya Tuhan berkat yang melimpah, tahu nggak tujuannya? Untuk apa? Lah ini yang paling penting. Jadi karena kita diberikan kepercayaan oleh Tuhan, itu pasti ada tujuannya. Tidak mungkin Tuhan memberikan kepercayaan keuangan melimpah-limpah terus nggak ada tujuannya. Pasti ada tujuannya. Dan itu tergantung setiap orang masing-masing menerimanya, itu pasti beda. Takutnya ntar dikasih kaya nggak kuat gitu. Nggak kuat, macam-macam melencer, Iya. nggak berterima kasih Atau pada melakukan Tuhan. hal-hal yang Tulis, lebih menjauhkan dari Tuhan. Wawin menela itu itu dia. Tuhan tahu kemampuan kita kok. Kekuatan kita untuk mengelola berkat itu tahu. Jadi berdoa tetap minta pada Tuhan. Tapi keinginan itu yang kadang-kadang keinginan kan macam-macam. Ada keinginan yang baik, keinginan yang buruk, keinginan yang jadi keinginannya itu jangan, lebih baik minta yang nyata-nyata saja. Apa yang menjadi bagian kita? Iya, Firman Tuhan juga bilang betul, begitu kan ya. Oke, baik. 2334 bertanya, Shalom Pak. Sampai di mana ya Pak? Mohon tanya, sampai di mana batas seseorang dikatakan berzinah dalam berpacaran? Jauh sekali ya pertanyaannya. Jauh sekali dalam ya. Dalam. Kan firman Tuhan ngomong, melihat wanita dan mengingini saja dan dihitung berzina dalam hati. Berarti itu salah satu batasannya. Jadi kita nggak bisa ngasih batasan yang lain selain dari firman Tuhan. Melihat tok terus mengingini, berarti kan kalau sudah ingin berarti ada tindakan. Oh tak baik ya, gak betul bojone wong lah, itu yang berbahaya. Ya. Jadi ada batasan-batasan firman Tuhan yang mengatur semuanya itu. Jadi ikuti firman Tuhan aja lah, gak usah mereka-reka untuk membenarkan ide kita, untuk membenarkan tindakan kita. Jadi kalau tidak cocok firman Tuhan, gak usah dipakai gitu aja. Gak usah dikerjakan maksud saya. Jadi padaan firman Tuhan. Jadi kalau standarnya firman Tuhan. Iya, ya? gitu aja sudah, simple. Kalau kita berdebat urusan seperti itu nanti jadi panjang. Saling apa ya? Saling mencari pembenaran dirinya sendiri. Lah kalau sudah mencari pembenaran ini nggak ketemu solusinya, kenapa? Ideku gini, nggak bisa. Fatoannya adalah firman Tuhan. Oke. Ada Ibu W di Pasuruan. Pak, dulu kami menikah hamil duluan. Kami menikah di luar Tuhan. Sekarang saya dan suami sudah bertobat dan peneguhan di gereja. Apakah Tuhan mengampuni kami ya Pak? Mengampuni. Jawabannya simpel ya. Karena gini, Tuhan itu Maha Pengampun. Walaupun dosa kita merah seperti kermisi, akan diputihkan seperti salju kalau kita mengakui dosa kita. Bahkan segala dosa kita, karena Tuhan Yesus mati tidak tersalib untuk menjalani hukuman atas dosa kita. Jadi ini salib Kristus itu luar biasa, menghapus dosa kita, bahkan segala dosa isi dunia. Jadi kalau kita bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, maka dosa kita akan diampuni. Ini yang harus dipegang. Karena Dia datang ke dunia untuk bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan kita semua. Karena Tuhan ingin kita ini selamat. Tuhan enggak kepingin kita ini binasa. Jadi kalau Anda sudah datang pada Tuhan bertobat, pasti diampuni, pasti. Tuhan itu Maha Pengampun kok, Maha Kasih. Kadang-kadang iblis akan pakai itu untuk menyerang kita. Betul. Ya. Jadi jangan terintimidasi, jangan terkecoh. Baik. Jangan terdakwa. Ya. Pak Matius, bisa disimpulkan dari perbincangan kita pagi hari ini dan silakan tutup dalam doa. Oke. Kekasih-kasih Tuhan dimanapun saudara berada, biarlah hidup kita boleh menjadi teladan dimanapun kita berada. Karena keteladanan ini penting sekali dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kesetiaan, dalam kesucian, haruslah nampak dalam hidup kita. Karena kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, kita percaya bahwa Roh Kudus menuntun kita. Roh Kudus akan memberikan kemampuan, Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada kita semua untuk melewati kehidupan ini. Karena hidup ini digambarkan seperti pertandingan atau seperti peperangan. Kalau kita bisa minta kekuatan daripada Tuhan, itulah yang memampukan kita untuk melewatinya, sehingga kita menjadi umat yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Biarlah berita firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kita semua, menyadarkan kita semua bahwa hidup ini sekali lagi adalah peperangan. Perlu kuasa daripada Tuhan,
dan Tuhan akan menyertai kita sesuai dengan janjinya. Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Itu biarlah terjadi atas hidup kita semua, kekasih-kasih Tuhan dimanapun saudara berada. Untuk itu mari kita berdoa mengakhiri acara kita pagi hari. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hamba-Mu sudah selesai dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, berbincang-bincang Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami bincangkan hari ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi terang. Orang lain diuntungkan, orang lain disenangkan melalui perbuatan perkataan kami Tuhan. Biarlah itu boleh menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan berkenan atas apa yang kami lakukan. Ampuni kelemahan kami, kekurangan kami ya Bapa, karena kami percaya Tuhan adalah Allah yang setia dan adil walaupun dosa kami merah seperti kami sudah disucikan lebih saja. Terima kasih Bapa, berkati juga Radio Sangkakala, seluruh pengurusnya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka semua Tuhan. Biarlah Radio Sangkakala makin jaya di udara dan makin menjadi berkat bagi semua orang, khususnya kekasih-kekasih Tuhan dimanapun berada. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Pak Matius, terima kasih sudah menjadi berkat pagi hari ini. Amin. Tuhan berkati Pak. Amin. Dan kekasih Tuhan, tetap sudah kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi. Kekasih Tuhan, mari kita bertemu menjadi pribadi yang dewasa secara rohani, menjadi teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, kesetiaan, dan juga dalam kesucian kita. Saya Wahyu Widiawati pamit undur. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.